sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 1, yaitu mendirikan sekolah dan strategi pengelolaan pendidikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum sekolah. Nah, dalam studi kasus kali ini, sekolah yang mungkin saya akan dirikan yaitu SMA Bina Mandiri. Nah, sekolah swasta yang berlokasi di pinggiran kota dengan sasaran pendidikan dari keluarga menengah ke bawah. Sekolah ini juga memberikan akses pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, tetapi tanpa mengurangi mutu layanan pendidikan. Nah, konsep sekolah ini berfokus pada pengembangan prestasi, pendidikan karakter, literasi digital, dan keterampilan hidup. Selain itu juga, sekolah ini menyediakan layanan bimbingan dan konseling sebagai upaya membantu peserta didik mengembangkan potensi diri serta mengatasi berbagai permasalahan pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, untuk visi dari sekolah SMA Bina Mandiri ini yaitu menjadikan sekolah swasta yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berbasis teknologi, serta memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Adapun untuk misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, mengembangkan karakter peserta didik yang religius, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi dan literasi digital, menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara konferensi, menjalin kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, serta meningkatkan kompetensi guru tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Nah, kekuatan dari SMA Bina Mandiri itu yaitu biaya pendidikan yang cukup terjangkau, program pendidikan karakter dan layanan BK, serta adanya guru muda yang kreatif, lalu juga lokasinya yang cukup dekat dengan permukiman masyarakat. Nah, untuk weakness yaitu kelemahannya, kelemahan untuk SMA Bina Mandiri ini yaitu modal pembangunan yang cukup terbatas, serta sarana dan prasarana yang belum cukup lengkap, lalu juga belum memiliki reputasi. Nah, untuk jumlah guru juga masih cukup terbatas. Nah, untuk opportunity yaitu peluang, nah sekolah SMA Bina Mandiri ini memiliki peluang yang cukup tinggi, seperti jumlah usia sekolah cukup banyak, serta dukungan dari dana BOS dan program pemerintah, serta juga ada pengembangan teknologi pembelajaran, serta peluang kerjasama dengan dunia usaha maupun masyarakat. Nah, untuk threat-nya atau ancamannya yaitu persaingan dengan sekolah yang lain, serta kondisi masyarakat yang cukup tidak memungkinkan di bidang ekonominya, serta adanya perubahan sistem pendidikan atau kebijakan pendidikan, serta perkembangan teknologi yang cukup cepat. Nah, untuk strategi pengelolaan pendidikannya yaitu yang pertama, untuk pengelolaan kurikulum bisa menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya dengan pendidikan karakter, literasi digital, dan kewirausahaan. Serta pengelolaan untuk peserta didiknya yaitu bisa menyediakan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, lalu juga adanya layanan BK dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk pengelolaan tenaga pendidik yaitu kita bisa merekrut guru sesuai kompetensi, serta memberikan pelatihan rutin untuk melakukan perkembangan pembelajaran. Lalu untuk pengelolaan sarana dan prasarana, kita bisa membangun fasilitas secara bertahap sesuai kemampuan keuangan dan memanfaatkan ruang belajar secara optimal. Nah, untuk pengelolaan keuangan, kita bisa memanfaatkan dana BOS
lalu dukungan yayasan, kerjasama dengan pihak luar, serta menerapkan sistem keuangan yang transparansi dan akuntabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang keempat, yaitu ada kepemimpinan pendidikan dan pengelolaan tenaga pendidik. Nah, dalam studi kasus kali ini, gaya kepemimpinan yang tepat untuk studi kasus ini yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang mampu menginspirasi, memotivasi, serta mendorong seluruh guru untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan tanpa mengabaikan pengalaman yang telah dimiliki. Nah, strategi penyelesaian untuk konflik tersebut dalam studi kasus ini yaitu yang pertama, mengadakan diskusi terbuka untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru senior dalam menggunakan teknologi. Nah, yang kedua, menghargai pengalaman guru senior sebagai sumber pembelajaran bagi guru junior, serta membangun budaya kolaborasi sehingga guru senior dan guru junior dapat saling berbagi pengetahuan. Lalu juga bisa memberikan motivasi dan penghargaan kepada guru yang aktif dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Serta yang terakhir, bisa menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat atau lifelong learning di lingkungan sekolah. Nah, guru juga bisa mengikuti program pelatihan ataupun supervisi. Nah, untuk program pelatihan, sekolah bisa membuat beberapa program seperti workshop atau penggunaan teknologi dan platform pembelajaran digital. Selanjutnya ada pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif, lalu juga ada program peer mentoring, yaitu guru junior mendampingi guru senior dalam penggunaan teknologi, sedangkan guru senior mendampingi guru junior dalam strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas, serta juga adanya kegiatan listen studi sebagai wadah berbagi pengalaman dan praktik pembelajaran terbaik. Lalu juga ada seminar dan pelatihan inovasi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan secara berkala. Nah, program supervisi akademik ini dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi pembelajaran di kelas, pemberian umpan balik secara konstruktif, diskusi reflektif, serta pendampingan sesuai kebutuhan guru. Nah, hasil supervisi bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun pelatihan lanjutan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, adapun hasil yang diharapkan yaitu guru senior mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, guru junior meningkatkan kompetensi pedagogik dan pengalaman belajar, lalu juga akan terjalin kolaborasi dan harmonisasi antara guru senior dan guru junior. Nah, yang terakhir, bisa terciptanya budaya kerja yang inovatif, profesional, dan saling mendukung. Nah, di sini ada studi kasus 5 yaitu pengelolaan peserta didik. Nah, yang pertama, kita harus identifikasi masalah terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa mencatat kehadiran dan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, yaitu kita bisa mewawancara dengan siswa ataupun orang tua, lalu kita bisa home visit untuk mengetahui penyebab utama permasalahan tersebut. Lalu kita bisa mengidentifikasi siswa yang berisiko putus sekolah. Nah, yang kedua, kita juga bisa menelusuri bakat dan minat siswa. Nah, yang pertama, kita bisa melakukan tes bakat dan minat. Yang kedua, kita bisa melakukan observasi kemampuan siswa. Yang ketiga, kita bisa wawancara mengenai cita-cita dan minat siswa.
Nah, yang terakhir, kita bisa mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan keterampilan. Nah, yang ketiga, kita bisa mengadakan layanan bimbingan dan konseling. Kita bisa melakukan konseling individual bagi siswa yang mengalami masalah ekonomi maupun motivasi belajar. Kita juga bisa melakukan bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri. Lalu kita juga bisa melakukan pendampingan akademik dan perencanaan karir. Lalu kita juga bisa berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua dalam penanganan siswa. Nah, yang keempat, kita bisa melakukan adanya program beasiswa internal. Nah, sekolah bisa memberikan bantuan berupa pembebasan atau keringanan biaya sekolah, bantuan seragam, buku, perlengkapan, dan bantuan transportasi bagi siswa yang membutuhkan. Nah, pendanaan ini diperoleh melalui yayasan, komite sekolah, dan donatur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, sekolah bisa menjalin kerjasama dengan orang tua melalui pertemuan rutin, konsultasi, dan home visit. Selain itu, sekolah juga bisa bekerjasama dengan komite sekolah, pemerintah desa, dan dunia usaha, serta alumni dan tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan moral maupun bantuan ekonomi bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah. Nah, untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala terhadap kehadiran, prestasi belajar, dan perkembangan perilaku siswa. Selanjutnya, sekolah juga bisa mengevaluasi efektivitas layanan BK, program beasiswa, serta kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, untuk itu, hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, angka putus sekolah menurun, kehadiran siswa meningkat, motivasi dan prestasi belajar semakin membaik, lalu juga potensi siswa berkembang sesuai bakat dan minat, dan hak peserta didik untuk